Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kecil, Bu. Ya, Bu, kurang kedengaran. Aduh. Bukan kualitas, kuantitas. Jadi YouTuber. Apa kabar anak-anak Ibu semuanya? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat, Bu. Ya. Lagi kita dalam pelajaran Pai dan Budi Pekerti bersama saya Ibu Trimurti. Mohon maaf sebelumnya dikarenakan kondisi kesehatan Ibu kurang fit. Mungkin nanti akan sedikit ada gangguan ya. Mungkin ada batuk. Ini baru sudah diukur ininya 39 derajat panasnya. Entah grogi karena mau tampil ini entah gimana ya. Jadi sebelumnya saya mohon maaf ya Bapak Ibu apabila ada gangguan. Semoga Baik, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa kali ini akan dipimpin oleh ketua kelas kita, yaitu Ananda Wahyu. Kepada Ananda Wahyu, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Amin. Ya. Amin. Amin. Semoga dengan kita membaca doa, pelajaran kita pada hari ini akan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada hari ini kita akan memasuki pelajaran yang keempat, yaitu mari mengenal zakat. Di minggu lalu kita juga sudah belajar mengenai zakat, yaitu pengertian zakat dan macam-macam zakat. Nah, untuk kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita minggu lalu. Adapun kompetensi dasar kita, yang pertama yaitu memahami hikmah zakat, infak, dan sedekah sebagai implementasi rukun Islam. Kemudian menunjukkan hikmah zakat, infak, dan sedekah sebagai implementasi dari rukun Islam. Adapun peta konsepnya, mari mengenal zakat ini. Yang pertama itu adalah makna zakat. Sudah dijelaskan di minggu lalu. Kemudian jenis-jenis zakatnya. Kemudian ada ketentuan zakatnya. Dan hikmah kewajiban zakat. Baik, anak ibu sekalian, sebelum kita masuk materi kita hari ini, kita akan ulas kembali pelajaran kita di minggu lalu, yaitu makna zakat. Secara istilah hukum Islam, zakat adalah mengeluarkan atau memberikan sebagian harta tertentu kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat dan ketentuan tertentu pula. Jadi, orang yang berhak menerima zakat itu ada ketentuannya ya, ada syaratnya. Tidak semua orang bisa menerima zakat. Kemudian, ada tujuan dari zakat. Nah, tujuan kita berzakat, terutama zakat fitrah, itu adalah tujuannya untuk membersihkan diri. Maka zakat fitrah itu disebut juga dengan zakatun naf, yaitu zakat untuk membersihkan diri. Sedangkan zakat mal itu tujuannya untuk membersihkan harta benda kita, supaya harta benda kita menjadi lebih barokah. Ya, sampai di situ paham anak-anak ibu? Salam Bu. Ada pertanyaan sampai di situ? Ya, Bu. Ya. Kemudian kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan dengan pelajaran kita. Inti dari hari ini, zakat itu merupakan rukun Islam yang keempat. Jadi, anak-anak ibu sekalian, ingat ada berapa jumlah rukun Islam? 5, Bu. 5. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan rukun Islam?
Coba Dua kalimat. Ananda Yozen. Ada berapa rukun Islam Ananda Yozen? Bisa sebutkan? Ada 5, Bu. Halo, ada 5, Bu. Ada 5. Yang pertama apa Yozen? Membaca 2 kalimat syahadat, Bu. 2 kalimat syahadat. Yang kedua, Yang kedua, sholat sholat 5 waktu, Bu. Yang ketiga, Puasa pada bulan Ramadan, Bu. berpuasa pada bulan Ramadan. Yang keempat Bayar adalah zakat, Bu. membayar zakat. zakat. Dan yang kelima adalah pergi Haji haji. bagi yang mampu. Iya, bagus Yozan. 100 untuk Yozan. Kemudian artinya zakat adalah kewajiban kita sebagai orang Islam. Selama kita mengaku sebagai orang Islam, maka kita wajib mengeluarkan zakat. Karena rukun adalah sesuatu yang harus kita lakukan ketika hal itu berlangsung. Sama dengan sholat, ada rukun sholat. Kapan kita harus melaksanakan rukun sholat? Ya ketika kita sholat. Ya, begitu juga dengan rukun Islam. Kapan rukun Islam kita laksanakan? Selama kita mengakui syahadat kita dan mengakui sebagai orang Islam. Ya. Kemudian hukum zakat adalah fardu ain, yaitu kewajiban masing-masing orang. Ya. Jadi kewajiban itu ada 2, ya, ada fardu ain dan ada fardu kifayah. Kalau fardu ain itu kewajiban kita sendiri-sendiri, seperti sholat, puasa, zakat, pergi haji, itu kewajiban kita masing-masing. Apabila kita tidak melaksanakannya, yang berdosa kita sendiri. Iya, berbeda dengan fardu kifayah. Karena fardu kifayah itu kewajiban kita bersama sebagai orang Islam. Biasanya fardu kifayah ini jatuh berlaku kepada kita ketika ada apa? Kematian. Ya, ada kematian itu menjadi fardu kifayah untuk kita. Kita yang melaksanakan kewajiban kita. Memandikan jenazahnya, mengkafani dan menguburkannya. Tidak mungkin kan jenazahnya sholat sendiri kan? Ya, Ustaz? Itu, Bu. Ya, Bu. Ya. Jadi fardu kifayah itu kewajiban kita bersama. Apabila tidak dilakukan, maka bersama-samalah kita menanggung dosanya. Nah, sedangkan zakat tadi itu hukumnya fardu ain, yaitu kewajiban dari masing-masing kita. Jadi ketika membayar zakat, kemarin sudah dijelaskan masalah zakat fitrah. Nah, zakat fitrah itu kewajiban masing-masing kita. Misalnya di rumah kita ada orang 5, berarti 5-5-nya harus mengeluarkan zakat, ya, karena kewajiban masing-masing. Kemudian, Ibu punya gambar, perhatikan gambar berikut ya. Ada yang bisa menjelaskan? Ini gambarnya apa? Membantu fakir miskin. Ya, ada 3 orang ya. Ada 3 orang. Ya, Bu. Membagi beras, Bu. Oh ya. Nah. Yang satu memberi beras, yang satu menerima. Jadi ada yang memberi dan ada yang menerima. Ya. Ada 2 orang, satu membawa beras dan satu membawa amplop. Kemudian ada seorang kakek-kakek yang menjadi penerimanya. Ya. Nah, orang yang memberi zakat itu tadi ya, yang membawa beras, membawa amplop, itu disebut dengan muzaki. Ya, sedangkan orang yang menerima zakat disebut mustahik. Sekarang Ibu tanya, ada berapa golongan mustahik? Coba Ananda Yeni Puspita Dewi. Ada 8, Bu. Ada 8. Pintar Yeni. Ya, jadi ada
8 golongan mustahik atau golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Ya, jadi sudah dijelaskan di awal bahwa tidak semua orang bisa menerima zakat. Ada syarat dan ketentuan. Nah, ini dia. Ada 8 golongan mustahik. Ini dia. Ngapa aku mau suaranya? Gambarnya Iya, suaranya Bu. Gak mau. jelas suara Ibu? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oh ya. Nah, ini Ibu tampilkan ada gambar. Sudah bisa dilihat gambarnya? Ya, Bu. Sudah? Ada tulisannya sekaligus di situ. Bisa dibacakan? Yin, Bisa, Bu. Ananda Yin Bisa. Putri. Bisa, Bu. Ini yang pertama apa, Yin? Itu gambar orang fakir, Bu. Oh ya, fakir. Kemudian Fakir. Kemudian gambar orang miskin. Kemudian ada gambar amil. ya. Selanjutnya itu Kemudian? ada gambar fisabilillah. Hmm, Di bawahnya ada Ibnu Sabil. ya. Selanjutnya ada gambar garim. Kemudian di sebelahnya itu Bu ada gambar seseorang yang baru masuk Islam atau mualaf. Ya. Dan yang terakhir itu gambar seorang budak, Bu. Oh ya. Nah, ini adalah gambaran 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Zakat. Jadi ada fakir, ada miskin. Jadi beda ya antara fakir dan miskin. Terkadang kita suka menyamakan fakir miskin. Padahal berbeda ya. Nah, fakir adalah orang yang tidak memiliki harta. Jadi fakir itu dia tidak punya harta, tidak punya pekerjaan, tidak punya apa-apa. Jadi dia berhak menerima zakat, ya. Nah, di antara Ananda Ibu sekalian ini tidak ada ya yang fakir, anak sultan semua ya. Anak sultan, Bu. Ya, anak sultan Bu, semua. Ibu Taba Berarti juga anak sultan. Gemilnya Iya. banyak. Diaminkan, Bu. iya. Jadi berarti tidak termasuk dalam golongan mustahik, berarti masuk golongan muzaki ya. Zaki. Nah, kemudian ada miskin. Miskin adalah orang yang kekurangan harta, artinya dia punya harta tapi tidak cukup. Ya, maka dia juga termasuk golongan orang yang mustahik, boleh menerima zakat. Kemudian ada namanya amil atau amilin, adalah panitia Zakat. ya. Kalau di tempat kita, kalau untuk zakat fitrah biasanya ada amilnya, tapi kalau di tempat Ibu biasanya amilnya tidak mau mengambil. Kalau untuk zakat fitrah ya, biasanya amil ini mengambil kalau untuk zakat mal, karena nilainya lebih besar ya. Kalau zakat fitrah lebih banyak amilnya, nanti amilnya sampai 10 orang, ya habislah zakat fitrahnya untuk amil semua ya kan? Nggak kebagian fakir dan miskinnya. Ya, kemudian yang keempat adalah mu'alaf. Apa itu mu'alaf? Orang yang baru masuk Islam, Bu. Orang yang baru masuk agama Islam. Ya, Bu. Kenapa mereka menjadi salah satu mustahik? Ya karena biasanya soal agama itu adalah soal yang sangat penting ya dan sangat sensitif sekali. Jadi ketika berpindah agama dari agama yang dianut sebelumnya kemudian masuk agama Islam, ada orang itu yang dibuang sama keluarganya kan? Kemudian ada yang dikucilkan sehingga tidak punya apa-apa. Nah, khawatirnya nanti karena tidak punya apa-apa itu mereka akan kembali lagi ke agama sebelumnya. Maka dalam Islam mu'alaf ini dimasukkan dalam golongan orang yang berhak menerima
zakat. Ya, kemudian ada hamba sahaya atau budak. Ada nggak budak di zaman sekarang? Ada. Ada ya. Kalaupun ada pekerja yang biasanya ada membantu kita bekerja di rumah, itu bukan lagi masuk kategori budak ya, karena mereka dipekerjakan dan diberi upah ya. Kemudian ada garim. Garim itu adalah orang yang berhutang dan tidak mampu membayar hutangnya. Ya. Jadi ada jatahnya dari zakat. Jadi jangan cepat putus asa nanti. Kalau tiba-tiba punya hutang, tidak sanggup membayar hutangnya, kemudian berputus asa dari rahmat Allah. Jangan sampai ya, sampai berbuat nekat karena terlilit hutang. Ada solusinya dalam Islam, ya, yaitu mendapat bantuan dari zakat. Kemudian sabilillah. Sabilillah itu orang yang berperang di jalan Allah ya. Gimana Bu? Kalau kita berperangnya bukan dalam membela agama, ya tidak termasuk ya. Yang dikategorikan di sini adalah orang yang berperang dalam membela agama Allah. Dia berhak dapat zakat karena tidak sempat untuk mencari nafkah. Ya, jadi banyak sekali ya kegunaan dari zakat itu untuk orang-orang yang memang membutuhkan. Kemudian ada Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu adalah orang yang dalam perjalanan. Nah, misalnya perjalanannya jauh, menempuh sampai beberapa hari. Jadi mereka dapat zakat. Tapi rasanya untuk zaman sekarang, Ibnu Sabil ini masih ada nggak? Kira-kira? Ada, Bu. Masih ada Pak Syahril? Ada, Bu. Karena sekarang kan perjalanan kita jadi lebih gampang kan? Ada pesawat jet. Jadi perjalanan yang biasanya jauh bisa ditempuh dengan waktu singkat. Ya. Sama seperti pergi haji. Kalau zaman dulu kan sampai 6 bulan itu, 3 bulan pergi, 3 bulan pulang. Itu termasuk dalam Ibnu Sabil. Tapi kalau sekarang pergi haji 9 jam sudah sampai di Jeddah. Jadi Ibnu Sabil ini termasuk untuk zaman sekarang itu sudah tidak ada termasuk ya, sama dengan tidak tadi. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Ada tetangga. Tidak, Bu. Tidak ada, Bu. Apa Nanda Syahril? Kayak ini aja, Bu. Tetangga pergi ya mau nengok. Mohon maaf Ananda Syahril, suaranya kurang jelas. Suaranya nggak jelas, Pak Syahril. Ya, Bu. Sampai sinyal Ibu. Siapa Bu? Mau nengok. Tahu-tahu di tengah jalan dia dicopet, Bu. Nggak ada lagi duitnya. Untunglah ada masjid di sana. Pergi dia mengadu ke sana. Oh ya. Baik, Bu. Dikasih Oh orang. iya. Jadi menurut Ananda Syahril tadi ada orang yang kecopetan gitu ya? Iya, Bu. Karena dia perjalanan jauh, Bu. Habis bekalnya karena dicopet. Oh ya. Jadi menurut Ananda Syahril itu termasuk dalam kategori Ibnu Sabil ya, berhak menerima zakat. Atau cukup dibantu saja? Tentu saja, Bu. Dibantu Bisa saja. saja, Bu. Dibantu? Iya. Zakat setahun sekali, Bu. Bantu Jangan pas saja. kecopetannya tidak bulan zakat. Tidak tiap hari ya ini Ananda ini ya? Iya. Iya, Oh, kita ya. antarkan ke kantor polisi, Bu. Ya. Oh ya. Jadi sampai di sini sudah paham 8 golongan mustahik Ananda Ibu sekalian? Ya, Paham, Bu. Bu. Sudah paham ya? Jadi tadi beda ya antara fakir dan miskin ya. Ya. Perbedaannya kalau fakir itu tidak punya apa-apa. Kalau miskin itu punya tapi tidak cukup. Baik, kita lanjutkan. Yaitu
Masih semangat kan? Masih, Bu. Masih, Bu. Oh, baik. Kalau agak lesu-lesu, agak ngantuk-ngantuk, kita tepuk semangat dulu lah, ya. Oke, Bu. Iya, Bu. Ya, dipimpin sama Ananda Tabah ya. Boleh, Bu. Boleh, ayo kita tepuk semangat dulu biar bersemangat semuanya. Ayo Semangat. kawan-kawan, kita bersama-sama tepuk semangat. Prok, prok, prok. Eh, Nah, Semangat. 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 Ada lemes, Bu. Semangatnya lesu juga ya. Semangat. Nggak semangat ya? Belum ngopi, Bu. Oh, belum ngopi atau belum Sudah, makan? Bu. Sudah, Bu. Apalagi Ananda Syahril itu semangatnya wah loyo sekali, semangat. Kita coba sekali lagi ya. Yang semangat, yang semangat. Yang semangat kawan-kawan. Ayo. Tepuk semangat. 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 Nah, bagus. Udah semangat ya. Ya, Bu. Bu. Ya. Baik, terima kasih Ananda Tabah. Ya, Bu. Kita lanjutkan. Ini ada hikmah zakat. Jadi hikmah dari kita berzakat tadi, baik zakat fitrah maupun zakat mal, yaitu menolong, yang pertama menolong kaum duafa ya. Ya, karena dari uang zakat tadi mereka bisa membuka usaha. Kemudian mereka dapat penghasilan dan akhirnya mereka juga bisa bayar zakat. Ya, artinya zakat itu bisa mengentaskan kemiskinan ya. Kemudian membersihkan diri dari sifat kikir. Apa itu kikir? Pelit. Tahu apa itu kikir? Pelit, kisit ya. Medit. Kisit, medit, Bu. Iya. Jadi Kisit, iya, medit, biasanya kita jelit, kan Bu. iya, biasanya kita kan sayang-sayang punya uang 100.000, terus ketemu kotak amal untuk duafa dan yatim piatu. Kita punya uang 100.000, terus ada satu lagi 20.000. Yang mana yang dimasukkan ke kotak? 20.000. Cari 2.000, Bu. Cari Yang 2.000. dicari 2.000 ya. 2.000-nya, Bu. Itu Cocok motor termasuk mungkin itu ada. dalam kategori yang itu tadi yang disebutkan tadi. Apa tadi? Kikir, kisir. Medit, Iya. Bu. Ya, jangan sampai ya. Jadi itulah kegunaan dari zakat. Zakat itu membersihkan diri dari sifat kikir. Zakat dapat mengikis sifat kikir dalam hati manusia karena di dalam harta kita itu ada hak orang lain. Enaknya, harta-harta ambo yang kerja ambo orang tuh enggaknya. Iya. Pasti kita berpikir seperti itu ya. Tidak, Zakat karena best tahun sekali, dah, Bu. iya. Jadi rugi mengeluarkan zakat. Jangan sampai ya, karena kita yang kita cari. keluarkan ya yang kita keluarkan yang Baik. sebenarnya milik kita ya, yang kita simpan tadi yang 100.000 itu bukan punya kita, itu habis itu Beli emas, Bu. ya, dibelikan bakso itu cuma dapat 10 bungkus itu. Ya, Bu. Coba kalau yang 100.000-nya yang bungkus, ditabung, ya itulah yang akan menjadi milik kita dan akan menolong kita di akhirat nanti ya. Kemudian menghindari timbulnya kejahatan di masyarakat. Tahu kan, orang miskin biasanya dekat sekali dengan kejahatan, tapi tidak semuanya ya. Nah, kadang karena dia merasa miskin, tidak punya makanan, akhirnya dia mencuri dari tetangganya yang kaya. Ya Wahyu ya, Ya, Bu. mentang-mentang anak Mana sultan, anak sultan? lagi itu tetangganya ya Wahyu. Pak Sahril yang anak sultan, Bro. Oh, Pak Syahril anak sultan juga. Pak Sahril. Oh ya, banyak Sultan anak sultan satu. ya. Sultan satu. Oh ya, Pak Wahyu. iya, kita sultan semualah. Asik. Ya. Kemudian yang keempat, ungkapan syukur kepada Allah. Ya, jadi dengan banyak berzakat, berinfak dan bersedekah, insya Allah Allah akan menambah harta kita ya.
Ya, Bu. Jadi nggak ada orang yang miskin karena berzakat, nggak ada orang yang miskin karena bersedekah, dan nggak ada orang yang miskin karena berinfak, ya. Justru orang yang miskin, yang menjadi miskin itu karena kisit itu tadi ya, kisit dan medit. Medit. Kemudian Pelit. membangun hubungan kasih sayang antar sesama. Jadi orang miskin menghormati orang kaya karena sudah dibantu, dan orang kaya menyayangi orang miskin. Miskin. Itu ya hikmah dari berzakat. Ada pertanyaan sampai di situ? Tidak, Bu. Bu. Mati lampu, Bu. Ya. Baik, Ibu sudah kirim link untuk di Google Classroom. Itu ada tugas LKPD-nya ya. Nah, ini di sini ada 5 soal sudah Ibu siapkan. Terbaca nggak sama anak Anda Ibu sekalian? Baca, Bu. Baca, Bu. Terbaca ya? Ya, Bu. Ya, Bu. Ya. Terbaca. Nah, ini Anda sekalian simpan ya, simpan di lembar tugasnya. Nanti bisa dikirim ke kelas virtual kita. Ini soal-soalnya ada 5. Ada yang panitia pengumpulan zakat. Kemudian orang yang menerima zakat mengeluarkan harta zakatnya. Kemudian orang yang dalam perjalanan ya, yang butuh ongkos tadi kata Ananda Sahril tadi ya. Nah, ini Ananda sekalian bisa jawab dan langsung kirimkan jawabannya, bisa via WA atau bisa lewat Google Classroom kita. Ya. Ya, Bu. Paham anak-anak? Paham, Bu. Paham, Bu. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Mengingat waktu Ya, ya. Bu. Tidak, Tidak, Bu. Bu. Nah, ya. Jadi itulah pelajaran kita pada hari ini, yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat dan hikmah zakat. Jadi bisa disimpulkan tadi bahwa orang yang berhak menerima zakat itu ada 8 golongan. Kemudian hikmahnya di antara lain itu menumbuhkan rasa kasih sayang di antara sesama manusia. Baik, minggu depan kita akan melanjutkan pelajaran kita lagi dengan pelajaran kelima, yaitu Nabi Muhammad, keteladanan terhadap Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Baik, itu saja pelajaran kita pada hari ini. Ya, lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.